horor dan sambil menunggu sahur mending kita cerita horor. Kali ini gue mau cerita soal horor yang ada di pesantren ya. Setelah kemarin gue cerita gue pengen banget masuk pesantren, gue mau ceritain cerita-cerita horor yang ada di pesantren. Oke, ini kejadian pas malam hari. Ada seorang anak perempuan yang kebelet BAB ya kan. Ini jam 9 malam nih, kalau di kota emang masih terang ya kan. Gue yakin juga lu pada masih nongkrong. Cuma nih pesantren letaknya ini jauh dari kawasan warga-warga dan lumayan terpencil, dimana di samping-samping pesantren ini masih banyak pohon-pohon rindang yang gede-gede. Jadi otomatis nih gelap banget kan di situ, dan lampunya juga cuma ada beberapa tempat aja, nggak di seluruh tempat ada lampu, otomatis ya masih remang-remang gitulah. Nah cuma karena udah saking kebeletnya nih cewek, akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Nggak dong, bisa-bisa jebret di kasur dong. Dia ke kamar mandi lah, gila kali. Dia memberanikan diri untuk ke kamar mandi yang posisinya nih, posisi kamar mandi ini nih di luar asrama. Lu bayangin aja tuh, udah malam-malam semua orang udah pada tidur ya kan, dia sendirian keluar dari asrama itu, kondisi lampunya itu remang-remang, dia harus ngelewatin lapangan terus baru keluar asrama, baru ada kamar mandi. Ini apa gue ceritain maju-maju begini sih? Munduran aja dong, santai aja Min. Sampailah dia di kamar mandi. Jadi kamar mandi itu ada 2 bilik, dan di tengah-tengahnya itu ada sekat tembok gitu. Tapi di tengah tembok di sekatan itu tuh ada bolongan yang bisa lah untuk ngoper kayak sabun, sampo dari kamar mandi satu ke kamar mandi satunya lagi. Nah pas sampai di kamar mandi, si cewek ini tuh udah ngeh kalau di kamar mandi satunya lagi tuh ada orang yang lagi mandi, karena suara jebar-jeburnya tuh kayak buru-buru dan kenceng banget. Tapi dia nggak peduli karena kayak udah kebelet banget, dari ujung nih kayaknya dikit lagi tuh udah spirit gitu. Gak cerita akhirnya udah kelar buang hajatnya, habis itu mau cebok dong. Pas dilihat nih ngapa gayung kagak ada gitu kan. Nih dia baru sadar kalau nggak ada gayung dan nggak ada sabun juga. Mikir dong, nih gimana nih, udah nggak ada tisu juga kan, udah berasa orang barat kita pakai tisu kan, nggak bisa tuh, nggak enak kan. Akhirnya nih karena di kamar mandi sebelah itu masih jebar-jebur terus, nih udah kagak tahu deh berapa ember yang dihabisin, karena dia jebur-jeburnya tuh cepet banget, dan kayak berarti kan kayak air yang dibutuhin sama dia tuh banyak banget kan. Terus akhirnya si cewek ini memberanikan diri, walaupun sebenarnya agak takut juga, siapa yang mandi malam-malam kan. Akhirnya memberanikan diri untuk ngomong ke sebelah, boleh pinjem gayungnya nggak? Setelah dia ngomong kayak gitu, seketika bunyi cipratan jebar-jebur orang mandi itu langsung hilang, hening, dan langsung muncul suara laki-laki yang bilang, jangankan gayung, kepala aja saya nggak punya. Wah seketika langsung lari nih cewek, nangis-nangis, nyampe kamar teman-temannya semua langsung bangun dan kayak nanya kenapa. Tambah kaget lagi, si ceweknya lupa pakai celana. Kalau gue jadi dia juga panik sih, kayak gue udah lupa tuh celana bodo amat deh celana, yang penting gue kabur dari situ. Udah berkali-kali gue bilang kalau malam-malam udah di rumah aja, jangan main keluar. Ini ceritanya karena dia yang main keluar malam-malam sampai dikejar sama Kunti. Dulu waktu nenek sakit dan gak ada yang ngurus, dikarenakan kakek juga udah gak ada, aku disuruh mama buat nemenin nenek, karena mama sama papa ada urusan penting. Aku juga udah lama gak kesana, aku mau-mau aja. Singkat cerita, aku udah sampai di rumah nenek. Mama sama papa juga udah pamit untuk pulang. Sehari 2 hari gak ada kejadian yang aneh. Sampai hari ketiga, sekitar jam 20.14, aku main sama 2 temanku, sebut aja D, dan yang satunya lagi A. Si D dan A itu teman kecil aku. Pas aku izin ke nenek gak izinin. Katanya cewek gak boleh main malam-malam. Apalagi ini udah lewat Isya. Karena aku anaknya bandel, jadi aku ngeyel. Pas udah dapet izin dari nenek, aku main ke warung. Dan di dekat warung itu ada pohon nangka besar banget. Katanya sih, itu pohon udah dari tahun 1991. Dan singkat cerita, teman aku si A itu kan jago manjat pohon. Jadi dia tuh manjat pohon itu. Orangnya yang punya pohon juga gak marah sama sekali. Aku sama si D ketawa-ketawa aja. Di bawah, liatin si A yang lagi manjat. Aku lanjut ke pos buat main, karena biasanya di pos suka banyak orang yang lagi main. Di jalan aku ngelewatin pohon itu, dan si D tiba-tiba berhenti. Sontak aku nanya, kenapa berhenti? Tiba-tiba si D nunjuk ke belakang dengan tangannya yang udah gemetar. Aku makin panik. Dan begitu kagetnya pas aku lihat ada kuntilanak yang lagi ngikutin kita dari tadi sambil terbang. Kita sontak lari, dan tiba-tiba di jalan
Si A keseleo. Karena kita masih dikejar, kita langsung narik si A. Dan alhasil A pingsan. Kuntilanaknya makin deket. Aku sama si D ngegendong si A. Kita udah lama jalan sampai kita lupa jalan. Pas lihat juga kuntilanaknya udah gak ngikutin. Kita istirahat, duduk, dan sama sekali kita gak tahu kita ada di mana. Tiba-tiba, kok kayak ada suara di belakang sana. Pas kita lihat, ternyata kita duduk di atas kuburan. What? Gue mau bacain pengalaman horor salah satu followers gue. Kalian harus nonton sampai habis karena ini bener-bener bikin gue merinding. Oke. Tahun 2020 kami studi tour ke Bali. Sekolah kami dapat 2 villa murah, laki-laki dan perempuan dipisah. Habis sholat maghrib kami makan, setelah itu kami masuk ke ruangan masing-masing karena sudah pukul 8. Di situ teman aku namanya Rio ngajak kami cerita-cerita karena saking serunya sudah pukul 10.30 ruangan terasa dingin. Rio masih mau cerita padahal yang punya villa udah bilang, "Adek-adek, kalau di villa ini malam ini ngomongnya jangan terlalu berisik ya. Saya cuma gak mau nanti ada yang iseng." Di kamar ini ada 13 laki-laki. Pintu depan itu ngarah keluar pagar dan pintu belakang ngarah ke rumput dan ayunan. Gak lama ada ketukan kecil dari tembok sebelah lemari. Si Rio bilang, "Punten saha ya." Yang lain pada kebangun. Si Andi ini kesal ngetok dindingnya dengan kenceng. "Woi bangsat, ini teh saha?" Aku kaget. Suara ketukan itu bunyinya agak keras, tapi kali ini kayak ada batu kecil dilempar 3 kali. Rio kesal dan nantengin, "Sini lo kalau berani masuk kamar gue, jangan ngetok bego." Tiba-tiba Lian temanku bilang, Rio, di belakang lu ada gorila." Aku ketawa, tapi aneh si Rio badannya gak bisa gerak, pasang wajah ketakutan. Semua panik. Rio lihat apa? Kok bisa sampai gak bisa gerak? Kita semua fokus ke arah yang dilihat Rio. Asli di situ kebentuk badan hitam gede, kepalanya kayak reok. Aku langsung terima kalau itu iblis yang pertama kali aku lihat. Ternyata bukan aku aja yang lihat, tapi semua temanku lihat. Serem banget, mukanya merah kayak nonjol keluar, terus wajahnya berbulu, giginya bertaring panjang. Syukurnya dia cuma natap Rio. Aku nangis sejadi-jadinya tanpa suara. Gak lama mataku ngeblur, kepala pusing, akhirnya aku pingsan. Pas bangun aku lihat jam bergerak melawan arah, di situ hidung aku mimisan. Tiba-tiba ada bocah pakaian baju putih, rambutnya lurus berponi, bercucuran darah dari ujung kepala sampai baju, mukanya rata. Seruangan bau amis darah, dia narikin kaki aku. Dan ternyata teman aku semuanya tergeletak di rantai gak sadarkan diri. Aku lihat Rio masih gak gerak. Di kanan Rio ada cewek rambut panjang sekaki, pakai baju adat upacara Bali. Sebelahnya lagi ada kepala buntung, darahnya kemana-mana sampai lantai banjir darah. Anak kecil itu narikin kaki temen aku satu-satu. Aku pengen teriak tapi gak bisa bersuara. Gak lama darahnya hilang, semua bersih. Aku kerasa dingin dan mual-mual. Akhirnya semua kebangun dan gak ada yang ingat sebelumnya kejadian apa, termasuk si Rio.
Cuma aku yang ingat dan terima kalau itu nyata. Aku lihat lagi kejam seperti biasa. Besoknya pengen curhat ke yang punya villa, tapi nggak ada dan nggak ketemu lagi. Aku cuma bisa diam merenung trauma. Pengen cerita ke ortu, tapi takutnya dikira ngadi-ngadi. Jadi ada followers yang baru kirim cerita ke gue, dan menurut gue ceritanya ini ngeri banget karena kejadiannya itu di Jakarta. Gue sering sebenarnya baca cerita tentang sekte pemuja setan, tapi biasanya sekte-sekte seperti ini tuh gue temuinnya tuh di luar negeri, gak pernah gue temuin di Indonesia, apalagi di Jakarta. Jadi di keluarga followers gue yang satu ini, dia punya om. Nah, omnya ini punya istri. Istrinya ini gak bisa melahirkan bayi yang normal. Umurnya tuh paling lama 2 minggu, dan bayinya selalu lahir dalam keadaan yang mengenaskan. Terakhir kali bayinya tuh lahir dengan keadaan organnya tuh keluar semua dari badannya dia. Nah, awalnya keluarga si followers ini cuman mencurigai omnya. Kayak, ini kayaknya omnya nih main magic. Dan tapi anehnya, beberapa bulan berselang, tantenya ini sering kesurupan. Dan akhirnya keluarga followers gue ini manggil ustadz dong. Terus ustadznya itu bilang, kalau bayi tantenya yang sudah meninggal sebelumnya itu gak pernah dikubur guys. Jadi tantenya ini mengalami gangguan dari arwah-arwah bayinya dia sendiri yang udah meninggal. Akhirnya ditelusuri lah. Gue gak ngerti gimana caranya orang pintar tuh menelusuri sesuatu ya, tapi intinya itu orang pinternya ini bisa tahu kalau tempat arwah bayinya ini bergentayangan itu tuh sumbernya tuh di sebuah ruko di sekitaran Jakarta. Dan followers gue ini akhirnya memberanikan diri untuk ke ruko tersebut. Jadi tuh kalau kalian lihat dari depan, gedungnya tuh kayak ruko biasa guys. Tapi di dalam ruko itu nanti tuh ada pintu menuju basement guys. Dan kata dia dari basement aja itu tuh udah kecium kayak bau amis-amis gitu loh. Dan kalau kalian masuk semakin dalam ke dalam basement itu, kalian akan menemukan hall yang besar. Dan di tengah hall itu ada patung Baphomet. Terus patung Baphomet itu megang kayak mangkok. Dan mangkoknya ini isinya tuh darah. Kalian mau tahu darah apa aja? Darah menstruasi dan darah bayi janin. Yang jujur gue gak ngerti habis itu darahnya diapain. Apakah buat mereka cuci tangan, apakah buat mereka minum. Dan untungnya anggota di situ tuh gak ada yang terlalu menanyakan dia siapa. Tapi menurut gue, followers gue yang ini tuh sangat pemberani ya. Kemudian jadi dia tahu kalau tantenya ini adalah salah satu anggota dari sekte itu. Ngomong-ngomong soal tumbal dan sekte pemujaan setan seperti ini, gue denger ada film horor yang membahas tema yang sama guys. Film ini berjudul Tumbal Kanjeng Iblis. Jadi basically Tumbal Kanjeng Iblis ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Tia yang tinggal di sebuah kos yang di dalam kosannya ini terjadi hal-hal ganjil. Dan semakin lama Tia tinggal di kosan ini, Tia semakin menemukan kalau hidupnya ini terancam. Karena ternyata dibalik semua teror yang sedang dia alami, itu tuh ada kutukan dan sekte aliran sesat yang sedang mengincar Tia. Film ini bakal tayang tanggal 22 Desember, jadi buat kalian yang penasaran jangan sampai kelewatan di bioskop.